Kabupaten Halmahera. Oleh Sekretaris luar biasa. Aduh, ini seragamnya mantap, Dora di orang Modora di Hirono. Modora kasih saya Hirono kerjasama. Penandatanganan berita acara pelantikan pengurus cabang Kagama Halmahera Utara oleh Ketua Pengurus Cabang Halmahera Utara. Jenderal Pengurus Pusat Kagama. Sebelum saya membacakan naskah pelantikan ini, saya ingin menanyakan kepada saudara-saudara sekalian, apakah Anda siap untuk dilantik? Siap. Terima kasih. Atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Kamis, tanggal 3 bulan Agustus tahun 2023, Pengurus Pusat Kagama setelah mempertimbangkan persyaratan organisasi untuk kelancaran dan keberlangsungan kepengurusan serta tegaknya persatuan dan kesatuan Kagama. Dengan ini, pertama, melantik pengurus cabang Kagama Kabupaten Halmahera Utara masa bakti 2022-2023. Kedua, para personil pengurus cabang Kagama Kabupaten Halmahera Utara wajib melaksanakan 1. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Kagama. 2. Keputusan Munas Kagama dan segala ketentuan organisasi yang berlaku. Ketiga, bahwa saudara-saudara menjunjung tinggi kehormatan, martabat, dan disiplin organisasi, serta berusaha menyelesaikan segala permasalahan dengan asas kekeluargaan. Keempat, bahwa saudara-saudara akan bekerja dengan jujur, adil, rajin, dan bersemangat untuk kepentingan organisasi, negara, dan bangsa. Selamat bekerja. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita semua dalam membina kehidupan organisasi Kagama dengan sebaik-baiknya. Amin. Tobelo 3 Agustus 2023, Pengurus Pusat Kagama Agian Ari Dwi Payana, Sekretaris Jenderal. Sekian. Dilanjutkan dengan penyamatan PIN Kagama oleh Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Kagama kepada Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Pengurus Cabang Kagama Kabupaten Halmahera Utara. Misi dari Kagama di Maluku Utara khusus Kabupaten Halmahera. Hirono kami mengundang Panji Kagama Nusa dan Bangsa Indonesia.
penandatanganan berita acara pelantikan Ntar Pak. Ulang Pak Tony. Ulang Pak Tony. Sekali lagi. Oh iya. Oke. Mengasihi kerjasama yang mantap. Mantap. Izin Bapak Ibu. 1, 2, 3. Kerjasama kamu mengasihi kerjasama kepada Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Kagama dapat kembali ke tempat semula, dan juga pengurus Kagama yang baru dilantik kami silakan kembali ke tempat. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, tabir, merdeka. Terima kasih. Yang saya hormati, saya banggakan Ketua Pemcap Kagama Halmahera Utara yang sekaligus Sekda Kabupaten Halmahera Utara. Yang saya hormati, saya banggakan sahabat saya, Wakil Rektor Mas Adi Sujito, pendekar dari Madiun. Yang saya hormati, saya muliakan Ketua Senat Akademik Universitas Gadjah Mada dan seluruh rombongan Senat Akademik yang hadir, Pak Sekjen, Bapak Ibu, para undangan dan hadirin yang berbahagia. Kita wajib menyampaikan rasa syukur kehadiran. Ada sekjen, ada wakil rektor, ada guru-guru besar, itu luar biasa. Jadi hari ini adalah hari yang istimewa bagi Bapak Ibu sekalian pengurus Kagama di Halmahera Utara. Yang kedua, saya menyampaikan permohonan maaf dari Ketua Umum PP Kagama, Mas Ganjar Pranowo, tidak bisa hadir bersama Bapak Ibu sekalian karena beliau akan makin banyak tugasnya. Jadi ke dalam kesibukan beliau menitipkan salam kepada Pak Ketua dan teman-teman Pemcap Kagama Halmahera Utara. Tentu ini jadi satu rasa syukur dari kita di kepengurusan Pusat Kagama, karena Kagama semakin berkembang. Tadi Pak Ketua menyebutkan seperti organisme, seperti pohon, makin banyak cabang dan rantingnya. Sekarang Kagama sudah ada di mana-mana, ada di seluruh provinsi di Indonesia. Mudah-mudahan juga setelah ada di seluruh provinsi akan ranting-ranting tumbuh di kabupaten kota yang ada di Indonesia. Dan tentu saja tidak hanya di Indonesia, karena cabang-cabang sudah berkembang sampai ke seluruh penjuru dunia, di Eropa, di Arab Saudi, Jepang, Australia, Amerika Serikat. Mungkin tidak hanya di kutub ya, mungkin kutub utara belum ada, kutub selatan belum, bahkan suatu saat di luar angkasa. Ini menunjukkan bahwa konsolidasi organisasi terus berjalan. Banyak cabang dan ranting itu kita harapkan daun dan bunga dan buahnya makin lebat. Jadi tidak hanya ranting dan cabang saja yang ada, tetapi memang ada daunnya, ada bunganya, dan juga ada buahnya. Kalau keberhasilan organisasi itu
bukan karena banyaknya ranting saja, tetapi juga berbuah lebat. Karena kita tahu dengan berbuah lebat itu akan bisa memberikan manfaat bagi sekitar. Kalau cengkehnya berbunga, berbuah, kemudian palanya berbuah, pasti buah pala itu akan memberikan manfaat bagi sekitar dan menumbuhkan buah-buah pala yang baru. Itu saya kira filosofi dari Kagama yang luar biasa yang harus kita jaga, Pak Ketua dan teman-teman sekalian, bahwa Kagama itu mempunyai spirit dasar kehadirannya. Saya sudah menyampaikan tadi kepada Pak Kasdim bahwa salah satu perbedaan Kagama dengan ikatan-ikatan alumni yang lain adalah kata keluarga. Mungkin tidak banyak perkumpulan alumni yang menggunakan kata keluarga dan mempertahankan kata keluarga. Dan kami sepakat untuk terus mempertahankan kata keluarga karena di dalam kata keluarga itu ada semacam semangat yang harus kita jaga terus-menerus. Seperti kita tahu keluarga, baik keluarga kecil atau keluarga besar, di situ ada suasana yang berbeda. Tadi Pak Ketua sangat tepat memilih tagline-nya, Odora, ada kasih sayang. Jadi kalau kita sebagai keluarga itu fondasi awalnya adalah kasih sayang, saling mencintai, bukan saling membenci, tapi saling mencintai, saling mengasihi satu sama lain. Kita erat, kita dekat, kita nyaman sebagai satu keluarga. Karena ikatannya adalah odora, kasih sayang. Karena itu anggota Kagama dimanapun berada harus memancarkan spirit sebagai keluarga, sebagai odora. Karena kita butuh ini sekarang dalam masyarakat. Kita bukan butuh orang yang memisahkan kita atau membuat kita berbeda-beda ini menjadi terpecah belah, tapi harus ada yang menyatukan, yang disatukan oleh semangat cinta kasih, semangat sebagai sedulur kalau bahasa Jawa, sebagai saudara, suka duka, saling membantu, saling menolong sebagai keluarga. Nah tentu di dalam keluarga itu pasti ada perbedaan, ada keragaman satu sama lain. Itu adalah bagian dari sunatullah, sebagai bagian dari takdir dari kita hidup dalam keberagaman. Satu keluarga kakak adik aja belum tentu sama, tetapi keberbedaan dan keragaman itu tidak harus dibesar-besarkan. Keragaman dan perbedaan itu harus disatukan melalui apa? Melalui Ohirono. Ohirono itu kerjasama. Jadi kita sebagai bangsa sebaiknya mulai mengangkat ini sebagai suatu yang penting. Sudah tidak saatnya kita menekankan perbedaan keragaman, tapi justru menjadi bangsa yang selalu memperkuat kerjasama. Karena fondasi dasar dari bangsa ini seperti Bung Karno katakan itu adalah gotong royong. Jadi kalau Pancasila diperas kata Bung Karno kan jadi trisila ya. Sosio-nasionalisme, demokrasi dan ketuhanan yang Maha Esa. Tapi diperas lagi Ekasila itu gotong royong. Kenapa Bung Karno mengatakan gotong royong sebagai fondasi dasar? Karena memang sejatinya watak bangsa kita itu adalah gotong royong. Jadi sangat tepat kalau Pecap Kagama Halmahera Utara itu menggunakan kata Ohirono. Kita kasih aplaus bagi Halmahera Utara. Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, dengan semangat, dua semangat utama ini,
kasih sayang dan kerjasama, saya kira kita akan bisa menghadapi tantangan yang apapun berat. Karena kita dasarnya dengan semangat seperti ini, kita harus membangun semangat kolaborasi antar berbagai pihak untuk membangun tidak hanya bumi Halmahera Utara, tetapi juga membangun bangsa dan negara. Saya sudah menyampaikan kepada Pak Sekda, Tuhan sudah memberikan anugerah yang luar biasa kepada bangsa ini dengan kekayaan sumber daya yang sangat berlimpah, dengan tanah yang sangat indah. Apapun ditanam di bumi Halmahera Utara ini pasti tumbuh dengan baik. Kita ingat sejarah bagaimana bangsa-bangsa lain justru datang ke bumi Halmahera Utara ini, ke tanah Maluku ini, Maluku Utara, untuk mencari sesuatu yang mereka tidak temukan di bangsa mereka, yaitu rempah-rempah. Saya berharap teman-teman di Halmahera Utara dan juga di Maluku Utara menggunakan kekayaan dan modal yang luar biasa anugerah Tuhan ini secara baik. Dan kita tidak ingin ini hanya menjadi cerita masa lalu, menjadi museum yang kita banggakan kepada anak cucu kita bahwa kita di masa lalu itu punya anugerah seperti ini. Tetapi kita tidak mampu memaksimalkan potensi ini untuk kemakmuran dan kejayaan Halmahera Utara. Oleh karena itu saya mengajak teman-teman agama di Halmahera Utara untuk bersinergi dengan Pemda, bersinergi dengan kampus-kampus yang ada di sini, bersinergi dengan seluruh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, untuk membangkitkan kembali kejayaan rempah-rempah yang menjadi keunggulan dari Maluku Utara, sehingga ini menjadi sesuatu yang bisa diakui oleh dunia. Tentu PR-nya masih panjang. Kemarin kita sudah datang ke desa dan kita harap kita mengangkat lagi hal ini, tidak hanya sebagai bukti sejarah karena Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan misalnya mengangkat kembali jalur rempah, tetapi itu tidak cukup. Itu harus kita imbangi untuk menjawab persoalan hari ini dan masa depan. Saya yakin dengan kemampuan SDM yang luar biasa, potensi yang dimiliki oleh putra-putri Maluku Utara, kita akan mampu untuk itu. Kita tidak perlu berkecil hati atau minder dengan kemampuan yang kita miliki, tapi dengan bantuan dari Universitas Gadjah Mada, dengan talenta-talenta hebat yang dimiliki oleh Universitas Gadjah Mada dan juga agama yang lain, kita gunakan untuk membangun Maluku Utara dan juga Halmahera Utara. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Mohon tugas yang dijalankan ke depan itu dijalankan, atau apa yang menjadi mandat dari organisasi ini dijalankan dengan baik. Biasanya kalau organisasi dipimpin oleh birokrat atau pejabat itu biasanya kurang gayeng, tapi hari ini saya melihat ini gayeng sekali. Ya. Kalau agama, Pemda, Pemcap itu banyak dipimpin oleh birokrat. Kalau nggak birokrat ya dosen. Biasanya ya itu suasananya pasti formal, kaku, seremonial, petunjuk gitu. Tapi sekarang saya melihat suasananya jauh berbeda. Saya harap Ketua Pemcap, Pak Ketua memimpin ini dengan semangat sebagai kasih sayang dan kerjasama, sehingga hubungan antar anggota agama itu gayeng. Orang Jawa itu menyebut gayeng itu apa ya? Kegembiraan ya. Jadi berorganisasi jangan hanya serius-serius, tapi ada kegembiraan kayak kita nyanyi kemarin. Tetapi harus guyup Pak, sehingga Pak Ketua juga bisa mengayomi semua, sehingga kita betul-betul rukun, gayeng, guyup, rukun. Tapi yang paling penting itu minggu. Nah, Pak Adi Sugito titip tadi Pak, kita harus cari istilahnya di lokal. Gayeng itu apa? Gembira, bahagia. Guyup rukun itu apa? Dia bisa dekat, menyatu sebagai saudara.
migunani itu bermanfaat. Bagaimana kehadiran Kagama itu betul-betul bermanfaat. Nanti kita cari istilahnya di bahasa Belum. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Nuhun sewu. Ini bahasa Kubil Tabea. Bapak Ibu, saya bersyukur sekali. Maaf sebelum doa, karena terima kasih Pak Sekjen. Apa yang saya bawa dari rumah spiritnya persis seperti yang Pak Sekjen sampaikan. Mohon maaf, saya dapatkan sebuah firman menurut kitab suci Kristen, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Dan spirit yang dibawa oleh Penca, pengurus Kagama yang baru dilantik ini luar biasa. Ini spirit ilahi, spirit yang Tuhan mau bangun di generasi-generasi sekarang ini. Dan saya bersyukur diberikan kehormatan untuk berdoa. Izinkan perkenankan saya nuwun sewu, saya mendoakan doa. Izinkan saya memberkati Bapak Ibu yang punya semangat, Odora dan Hirono. Saya tambahkan tadi yang ditanyakan, yang dikatakan apa kegembiraan itu umur ini, itu nama saya. Jadi saya senang sekali. Tidak kebetulan. Mohon izin Pak Sekda, Pak Ketua, Bapak Ibu, bolehkah kita berdiri dan kita menyatakan komitmen kebersamaan kekeluargaan seperti yang tadi dibilang dengan menyanyikan lagu Gandong. Bolehkah kita bergandengan tangan yang tidak terputus sebelum saya memberkati dalam doa. Gandong melamari gandong. Hidup adik kakak. Katong semua satu gandong. Seperti kakak dan adik, seperti keluarga. Satu hati, satu mari kita berdoa. Betapa agung karya-Mu ya Tuhan semesta alam, yang memberi kami ada berdiri di bumi merah putih.
Tadi juga saya sampaikan, dan disampaikan oleh Bapak Ketua Bapak dalam membuat agenda bersama agar alumni Gajah Mada ini bisa berproses tumbuh bermanfaat buat masyarakat. Guyub rukun migunani itu merapai pilihan. Jadi akrab, bersahabat, bermanfaat buat orang lain, bermanfaat buat bangsa, dan tentu ini juga yang tadi Bapak Ketua Cabang juga selalu mengingatkan kita persaudaraan ini harus dijaga. Tujuan kemuliaan kita untuk membangun bangsa ini dan kita bisa bermanfaat. Atas nama Rektor tentu kami juga mengucapkan selamat, dan Rektor tidak bisa hadir, sedianya bisa hadir, tapi ada beberapa agenda di Jogja dan itu harus diselesaikan. Saya juga bersyukur karena senator ini hadir di sini sebagai mitra strategis dalam membuat policy di Universitas Gadjah Mada, selalu dipartner untuk terus menjadi kontribusinya saya yakin sudah sangat luar biasa. Ini kita akan diskusi tentang bagaimana peran empat pihak ini bisa berkontribusi untuk pembangunan di Halmahera Utara khususnya dan Maluku Utara pada umumnya. Nah, untuk menuju ke sana, Mbah Ratman betul, karena beliau ini adalah sebelumnya adalah wakil rektor kami bidang penelitian dan pengabdian kepada kita melihatnya kembali. Kenapa? Karena tidak ada satu jengkal pun di ujung dunia ini yang tidak menggunakan rempah. Ya. Jadi kalau global peta dunia ini ditutupi dengan rempah, semua tertutup karena hampir semua penduduk bumi ini menggunakan rempah. Padahal dulu awalnya rempah itu ya hanya ada di dua tempat, di Maluku ini dan di India. India pun itu sebetulnya asalnya juga dari Maluku. Artinya apa? Itu adalah yang kita sebut sebagai kosmopolis rempah dunia. Nah, ketika pemerintah itu mengajukan usulan ke UNESCO untuk World Heritage, mengusulkan jalur rempah, terus terang kami kurang setuju dengan istilahnya jalur rempah. Kenapa? Kalau jalur rempah itu sebetulnya jalurnya penjajah yang datang ke Maluku kita, memperbudak kita. Jadi kalau kita bicara kejayaan itu sebenarnya kejayaannya orang-orang penjajah itu, bukan kejayaan kita. Pada saat itu kita betul-betul berada pada kondisi perbudakan yang luar biasa. Oleh karena itu, sebetulnya yang lebih layak diajukan ke World Heritage bukan jalurnya, tetapi kultur rempahnya, kebudayaan rempahnya, kebudayaan dalam membudidayakan, memanfaatkan rempah untuk berbagai kepentingan. Tadi itu bisa untuk kesehatan, kecantikan, makanan, dan sebagainya. Nah, itu kultur yang kita asli, yang dimiliki oleh pemilik rempah ini asli, yang bisa nanti mengundang seluruh bangsa-bangsa dunia itu untuk mencari. Di abad ke-14 itu orang Eropa itu kalau makan daging ya hanya pakai garam saja, jadi rasanya kayak apa? Jadi sebelum ketemu lada, sebelum ketemu pala dan sebagainya ya hambar-hambar saja. Jadi setelah rempah itu merajai laut Mediterania, kemudian menjadi konsumsi kaum elit bangsawan di Eropa, itulah yang kemudian memunculkan nafsu, apa yang disebut nafsu imperialisme dan akhirnya kolonialisme yang kemudian menjajah kita itu. Nah, oleh karena itu UGM sudah memutuskan kita menggunakan istilah kosmopolis rempah. Artinya apa? Ini sebuah kultur atau sebuah budaya dalam budidaya perdagangan maupun konsumsi atau memanfaatkan rempah dunia yang kita miliki. Nah, kalau ini yang kita
konsep ini yang kita terapkan, maka sebetulnya kita ini adalah tadi kosmopolis pusatnya. Kosmopolis pusat. Jadi kalau Prof. Sulis tadi punya ide sister city, itu sisternya banyak. Jamak itu sisters. Jadi tidak hanya sisters yang tadi Spanyol, Lisabon, Rotterdam, di Belanda aja itu pusat untuk produksi pelabuhan untuk memberangkatkan rempah itu ada 6 pelabuhan penting. Ada di Amsterdam, Rotterdam, Enkhuizen, Hoorn. Nah, jadi pusat-pusat pelabuhan yang dulu untuk memberangkatkan kapal-kapal itu untuk membawa rempah dari Maluku, dari Nusantara. Artinya apa? Kalau kita ingin membangun sister city itu luas sekali. Walaupun begitu, kenyataannya sekarang ini ternyata Indonesia itu untuk mengekspor rempah itu ternyata hanya nomor 6 sekarang di dunia. Padahal dulu nomor 1. Sekarang nomor pertama itu masih India. Nah, kenapa begitu? Artinya India tetap konsisten ya dari dulu. Sedangkan Indonesia mengalami penurunan yang luar biasa. Nah, itulah yang perlu kita di dalam kosmopolis rempah tadi ada rekonstruksi, jadi melacak kembali heritage rempah yang ada di Maluku dan Nusantara secara keseluruhan. Kemudian merevitalisasi. Jadi untuk bisa merevitalisasi kita perlu melihat memapping heritage spice yang ada di Nusantara. Sekarang itu seperti apa sih budidaya rempah di Nusantara sekarang ini? Setelah lepas dari perbudakan dan kolonialisme itu kembali kepada masyarakat rakyat, bagaimana kondisi budidaya rempah di Nusantara itu seperti apa? Terutama di Maluku ini akan jadikan awal pijakan untuk kita memapping heritage spice ini. Lalu dari kondisi-kondisi itulah kita menghasilkan data-data yang autentik dan akurat yang bisa dijadikan sebagai pijakan untuk merevitalisasi. Nah, ternyata rempah ini kalau di dunia barat itu juga melahirkan teknologi yang luar biasa. Artinya apa? Cara masyarakat Eropa untuk mengkonsumsi rempah itu telah melahirkan berbagai inovasi yang luar biasa. Dari bidang kesehatan, farmasi, kecantikan, sampai kepada kuliner, melahirkan alat-alat yang canggih yang kemudian dijual ke kita. Orang kita mau mengeringkan lada, mau mengupas bawang putih atau bawang merah, itu semua teknologi-teknologi yang dikembangkan, diinovasikan dari rempah. Nah, kita belum sampai ke sana. Hilirisasi aja sangat kecil. Tapi alhamdulillah kemarin kita Kosmopolis Rempah berhasil menandatangani MOU dengan Sidomujul. Ya, Sidomujul adalah salah satu perusahaan jamu terbesar di Indonesia yang memanfaatkan rempah. Menurut catatan di Indonesia ini ada 250, di dunia ini ada 254 spesies rempah. 125 diantaranya di Indonesia. Artinya apa? Nah, kita lebih dari separuh dari kekayaan rempah dunia itu ada di Indonesia. Dan saat ini baru Sidomujul yang melakukan semacam polarisasi. Oleh karena itu kerjasama atau riset-riset Kosmopolis Rempah nanti diharapkan bisa melahirkan tidak saja usaha-usaha hulu pembudidayaan saja, tapi juga hilirisasi. Kemarin kita melihat KKN itu sangat terenyuh dan sangat bangga di IDIHO itu. Anak-anak sudah bisa menghasilkan, dulu biasanya kalau di sini pala itu hanya diambil biji sama fulinya, tapi sekarang buahnya sudah bisa dibuat kemasan sama anak-anak KKN kita dengan sangat bagus, sehingga bisa potensi untuk mengembangkan UMKM yang ada di Halmahera Utara ini. Luar biasa untuk anak-anak KKN kita. Ya. Nah, oleh karena itu kita mendorong tidak hanya rekonstruksi, revitalisasi, tetapi juga inovasi-inovasi baru. Sehingga inilah yang mengapa kita perlu integrated tadi, seperti disampaikan
oleh Prof. Ratman, Prof. Sulis, bahwa kita perlu mengikut sertakan semua bidang disiplin ilmu untuk bisa bekerja sama dalam bekerja 3 aspek, rekonstruksi, revitalisasi, dan inovasi itu. Juga tadi ide yang sangat baru sekali dari Prof. Sulis kan geografi rempah itu untuk didaftarkan, sehingga kita mempunyai, selama ini yang kita tidak memiliki hak untuk semua orang bisa mengklaim, kita bisa sebagai pemilik asli, kita punya hak secara hukum. Terima kasih, itu kita akan upayakan sampai ke sana nanti, bagaimana kemungkinan itu mohon dibantu untuk mengembangkannya. Nah, jadi kira-kira itu sementara ini tahun ini sampai 3 tahun ke depan kita punya 2 paket project riset dari Cosmopolis Rempah. Yang pertama itu mapping spice heritage rempah, itu heritage yang berupa tangible maupun non tangible yang masih berjalan di Halmahera Utara ini atau khususnya dan Maluku Utara pada umumnya. Kemudian yang kedua ada satu paket riset dari teman-teman kedokteran mengenai etnofarmasi. Etnofarmasi itu bagaimana ingin diteliti spesies-spesies rempah apa saja yang dipakai sehari-hari oleh penduduk dalam hal-hal terutama pengobatan tradisional. Nah, itu akan diteliti juga, akan diidentifikasi sini. Kita akan membangun database mengenai aplikasi etnofarmasi itu di dalam masyarakat Halmahera Utara. Nah, insya Allah nanti itu bisa melahirkan rekomendasi-rekomendasi kepada pemerintah daerah yang bisa untuk mengembangkan proyek-proyek penting untuk mengembangkan. Saya kira sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan, nanti detail-detailnya akan kita bicarakan. Oh ya, untuk menyambut tadi dari Mas Ocha mengenai museum bawah laut, itu sangat luar biasa. Itu ide yang sangat bagus sekali yang harus kita segera kerjakan. Kalau betul, mungkin istilahnya seperti sekarang ini Eco Living Museum bawah laut, ya, gitu. Eco Living Museum bawah laut, museum bawah laut mungkin akan satu-satunya pertama di dunia kalau Halmahera bisa dirampungkan. Ini juga terkoneksi dengan spot-spot fokus wisata utama di Halmahera Utara yang menekankan pada diving, karena otomatis nanti ini wisata minat khusus yang akan membawa wisatawan dengan menyelam dan melihat langsung Eco Living Museum bawah laut dari bekas-bekas properti militer Jepang yang ditenggelamkan di Teluk Kau. Nah, ini luar biasa, harus segera kita tegas, dan ini perlu nanti kerjasama yang sangat luas karena ahli maritim, ahli arkeologi maritim, kemudian ahli diver wisata, dan juga ahli-ahli sejarah untuk menguatkan narasi dari Eco Living Museum bawah laut. Ini saya menunggu untuk segera bisa dilaksanakan. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, gaya kagama apa ya ini? Nah, boleh kepalan tangan. Ya, dengan menyebutkan kagama sinergi. Ya, senyum semua berarti ya. Oke, 1, 2, 3. Kagama sinergi. Baik, tepuk tangan untuk Bapak Ibu secara pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Anda semuanya. Semoga acara ini bisa membuat Bapak Ibu semuanya semakin guyup, semakin rukun, dan tentunya semakin lebih bagus. Sekjen gue nih. Apa namanya?
Jadi buat apa? Kalau ini apa? Biopestisida. Itu buat bunuh Lalat. Jadi dia otomatis terkebun. Biarin aja biarin. Jadi kalau kunyit ditaruh di sini ya. Jadi itu kilo. Di kota aja bisa datang. Jadi orang ya mau datang. Harganya 1 kilo. Oh jangkauan 1 kilo dia datang. 360 derajat. Dari pelita Pak, dari pala jadi lebih pemanfaatan. Iya. Kolang kaling 2 aren. Dan buat cep tikus sebagai kami akan buat Bawang di sini juga tikus. Jadi minumannya ada kokolnya. Oh. Jadi dibuat begitu. Iya. Ini buah aren. Gula dan gula dan ini buahnya. Iya, ini jadi masalah ya. Banyak nih ya. Kalau di sini langka Pak. Orang pada nggak tahu bikin. Iya. Ini makanya ini karena kita kan biasanya di untuk es campur ini kan. Iya. Kalau di Jawa banyak. Bisa cicipin. Bisa Pak. Makasih. Kolak juga. Iya. Ini dari seninya ya. Iya. itu bonsai kelapa. Bonsai kelapa. Di pasar. Patok kelapanya. Udah ada packagingnya bagus nih. Iya. Kita ada branding. Harmonik Kala. Ada sirup pala itu Pak. Sirup sari. Oh, jahe merah. Ini diproduksi di desa apa? Di desa Tawarap. Usaha peningkatan kelas. Jadi desa Wisma. Iya. Itu PKK. Iya. Kelompok. Jadi masuk KM, jadi produk. Sini Pak. Farmnya apa namanya Pak? Obata Farm. Obata itu sahabat sejati. Wah mantap, Obata Farm. Di pasar Tubelo. Ini packagingnya udah bagus Pak. Ya. Kontekernya nanti rencana gimana Pak? Marketingnya masih offline ya. Kalau untuk yang Ambon itu tuh seluruh Indonesia Pak. Iya sudah jadi trademark. Soalnya bisa tahan lama. Ditaruh di bandara juga Pak. Iya, Oleh-oleh, di Pak. bandara Ternate juga. Kau juga ada. Ini apa nih Pak? Kacang. Kalau khas Tobelonya apa Pak? Olahan sagu. Sagu. Pisang. Oh pisang dulu bebek Pak. Ya. Oh iya saya itu endemik lihat sini, Pak, endemik endemik. sini ya. Iya Pak, ini untuk pemberdayaan masyarakat. Siap, Pak. Ya, ini PB juga ikut. Iya, saya Pak. Ini kita lagi kembangkan tahun ini kita kembangkan avokat aneka jenis, ada 21 jenis yang introduksi atau yang impor. Misalnya kubah-kubah dari Vietnam, Pak, ini sebenarnya dari Paris. Tapi bisa hidup Bisa Pak, bagus. Dan tapi saya baru kembangkan baru tahun pertama saya 30 hektar Pak. Jadi Bapak pakai lahan Bapak untuk saya. Pemasarannya? Bebasaran makanya Pak tidak cukup. Jadi untuk saya sih luar biasa.
Sachinoka. Itu strawberry yang termanis. Ini perlu 100 lagi orang kaya baru bisa. Kita Maluku Utara jadi lumbung pangan. Iya Pak. Tidak harus padi aja. Jadi kita mulai dengan yang konsep bisa lumrah itu one village one product. Saya kalau di waktu saya di sekolah yang anak-anak ini dulu saya ketua atau rektor kepala. Saya bilang one skill and one product. One group of one product. One leg Bedanya di rumahnya dia. Iya Pak, mulai dengan diri sendiri dulu Pak. Aduh, ngajarin orang. Iya, Kalau ngajarin orang. Ibu boleh cerita adik-adik beli cerita ini apa? Sabun. Boleh Bapak membeli. Jualnya nggak meyakinkan. Penting Pak. Bahan dasar. Desa apa deh? Ini bawang merah. Di bawah. Bimbingan beliau-beliau. Ada juga beliau. Yang pembuatnya apa? Pembuat Acil. Acil. Ayo foto. Foto. Kirim fotonya dong. Iya, siap. Kirim Mas.